Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Dahsyat, inilah 5 kekuatan Indonesia yang dibutuhkan Amerika Syarikat. Amerika Syarikat ya. Apa itu kekuatan Indonesia yang diperlukan ini oleh ES ya? So, jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. So many pieces all back together now. What's your vision? Syarikat juga ini ya, memang sangat memerlukan Indonesia gitu. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk update berita terbaru dari kami. Halo sahabat bagi-bagi, apa kabarnya? Sahabat bagi-bagi, Amerika belakangan ini terlihat menjadi anak manis terhadap Indonesia loh. Banyak tawaran-tawaran kerjasama dan kunjungan para tentara Coast Guard ke Indonesia. Salah satunya adalah kunjungan AS Coast Guard Pacific Area Commander di Indonesia dan pemberian medali The Legion of Merit Degree of Commander dari pemerintah Amerika Serikat. Kedekatan ini dimulai saat hubungan panas antara Amerika dan China. Pada era-era lampau, terkesan Amerika Serikat cuek terhadap Indonesia, bahkan ada keputusan embargo senjata ke Indonesia loh sahabat bagi-bagi. Kenapa ya Amerika menjadi lunak dan manis terhadap Indonesia? Kita simak beberapa alasan berikut, tapi sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dan bagi-bagi ke kawan kalian ya. Ini dia 5 alasan Amerika Serikat menjadi lunak terhadap Indonesia. Kita masuk nomor 5 ya. Amerika sedang mencari sekutu sebanyak-banyaknya melawan China. Sahabat bagi-bagi, efek dagang konflik perang antara China dan Amerika membuat Amerika kalang kabut karena kalah strategi dengan China. Di sini Indonesia adalah mitra dagang terbesar China di dunia loh. Dari seluruh perangkat elektronik di rumah kita bisa kita simpulkan produk China yang menguasai hampir 90% di dalamnya ya, kecuali punya Mimin ya, semua produknya dari Amerika. Karena Mimin gak punya apa-apa ding, ngarang. Tentu dengan merekrut Indonesia yang notabene adalah mitra dagang China adalah strategi jitu. Tentu akan membuat China kalang kabut bila Indonesia kembali ke pelukan Amerika atau sekutu. Banyak barang-barang dari China ditata ulang ekspornya, dari elektronik hingga kebutuhan pokok kita. Jadi melihat potensi ini, Amerika memang wajib merayu kita untuk beralih ke kelompok mereka bila mereka ingin melawan Cina ya sahabat bagi-bagi. Jelas dong, dengan ditata ulangnya ekspor terhadap Cina, otomatis Cina akan kelimpungan membuang barang mereka karena sejatinya produk-produk mereka hanya diterima di Asia. Standar mereka belum masuk pada taraf Eropa dan Amerika karena kualitas gitu dan harga mereka ya. Gitu. Oke, lanjut aja sahabat bagi-bagi, kita masuk nomor 4. Indonesia adalah negara terkuat di Asia Tenggara. Sahabat bagi-bagi, harus kita akui bahwa Indonesia adalah salah satu negara paling kuat di Asia Tenggara. Terbukti dari seluruh negara yang berani mengusir kapal pencuri ikan Tiongkok, cuma Indonesia loh yang berani menghadangnya. Malaysia, Brunei, Filipina seakan-akan cukup segan terhadap kapal-kapal milik Cina. Dengan mengajak Indonesia bergabung mereka atau ke Amerika, maka Tiongkok akan kehilangan salah satu terkuatnya di Asia Tenggara. Sahabat bagi-bagi, memang Indonesia memiliki prinsip non-blok, tetapi Indonesia juga memiliki hubungan yang erat dengan negara Tiongkok ini loh, salah satunya dalam hal investasi dan dagang. Tiongkok pun terkenal lunak terhadap Indonesia dan Natuna. Perairan yang perbatasannya dengan Laut Cina Selatan hanya Indonesia lah yang diakui oleh Tiongkok ini. Yang lain tidak dianggap oleh Cina, walaupun ikannya dicuriin ya. Oke, sahabat bagi-bagi, langsung kita masuk nomor 3. Rakyat Indonesia masih ada yang antipati terhadap Tiongkok. Sahabat bagi-bagi, tidak kita pungkiri bahwa sebagian rakyat Indonesia ada yang anti China. Entah karena ideologi dari zaman Orde Baru atau karena memang tidak suka dengan sikap-sikap negeri tirai bambu tersebut. Banyak kalangan netizen Indonesia yang masih menganggap negara tirai bambu tersebut tidak pantas bekerja sama dengan Indonesia. Tetapi Amerika melihat ini menjadi kesempatan membangun sentimen anti Tiongkok di Indonesia karena mereka beranggapan bisa membentuk opini rakyat Indonesia untuk membuat keputusan pemerintah bergeser ke sekutu atau Amerika.
Apalagi sejak marak kasus Natuna, sentimen anti Tiongkok ini makin banyak dan keras ke Beijing. Padahal mereka tahu beberapa produk Beijing atau Cina marak digunakan di Indonesia. Bahkan sentimen mungkin pakai Xiaomi ya. Kita masuk nomor 2. Indonesia memperkuat militer dengan Rusia. Menjadi kelimpungan bagi Indonesia Amerika memperkuat mendengar kerjasama, ya. Rusia dan Indonesia akan melakukan militer latihan Rusia, militer Indonesia. gabungan ya Nah, sahabat ini juga bagi-bagi. tuh ES Tentu takut ini gitu ya. pasti diwaspadai Amerika. Salah satunya kan. adalah setelah negara-negara sekutu Diwaspadai. belanja militer ke Rusia. Padahal mereka adalah bagian dari NATO dan sekutu. Bahkan Arab Saudi pun yang menjadi pemborong alutsista terbesar Amerika mulai melirik ke Rusia. Bahkan Rusia akan membangun produksi senjata di Arab Saudi loh. Tentu saja Amerika sekarang giat melobi rekan-rekannya untuk kembali membeli produk mereka, termasuk negeri kita ya, yang dulu diembargo sekarang ditawarkan senjata-senjata Amerika. Padahal senjatanya udah gak laku ya. Tapi sepertinya sahabat bagi-bagi, Indonesia tetap akan belanja ke Rusia loh. India pun akan sudah pesan beli gitu ya. S-400 ke Rusia. Padahal India beli sedang ini bersitegang alutsista dengan dari China. Rusia. Kita rasain kayaknya Rusia cek-cek aja siapa yang mau beli silahkan gitu. Gak sekutu sana sini ya Rusia ya. Bagaimana? Maukah Indonesia mempererat hubungan lagi ke Amerika? Sahabat bagi-bagi, menurut kalian baik kemana kita? Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ya ke nomor 1. Ialah Indonesia sangat kaya dan akan menjadi negara penguasa lithium dan biodiesel terbesar di dunia. Lithium. Siapa sangka perang dagang Masih Indonesia besar, dan Uni terbesar. Eropa membuat Eropa jadi panik sendiri ya sahabat bagi-bagi. Nikel tuh. Setelah mereka mendepak kelapa sawit kita dan membuat petani-petani kelapa sawit kita kelimpungan, pemerintah kita balas mereka dengan stop ekspor nikel. Dan Di bukan Eropa hanya itu tolak sahabat apa tuh, bagi-bagi, nikel, pemerintah nikel. kita tidak Minyak sawit, kehilangan akal. Indonesia Malah ada kabar stop kita ekspor bisa menjadi nikel. negara Nah, itu penghasil dia. biodiesel terbesar di dunia loh. Apalagi Indonesia adalah negara pertama yang bisa mengolah kelapa sawit menjadi LPG. Coba bayangkan berapa ton penghasilan kelapa sawit kita setiap tahun kalau kita olah menjadi ini. Dua aspek di atas benar-benar bisa kita kelola. Tentu Amerika sebagai ketua kelas sekutu harus pintar-pintar mengambil sikap. Bukan tidak mungkin makin eratnya Indonesia ke Rusia akan membuat blok barat semakin sulit mengatasi Cina Blok dan barat akan kawan-kawannya. semakin Secara pusing. Indonesia adalah negara yang cukup kuat dan kaya. Bila Eropa dan Amerika masih saja menekan kita ya sahabat bagi-bagi, kemungkinan Rusia dan China akan menjadi salah satu corong untuk lebih Kalau dekat sekarang ya ke memang Indonesia itu memang ini Menurut ya, kalian non-blok. kita lebih Nah, baik tidak dekat berpihak kemana pada sahabat mana-mana bagi-bagi, gitu ke ya. barat atau ke Mana-mana China? negara. Secara Kerjasama tetap jalanlah sebagian gitu. rakyat Nah. kita lebih menyukai Amerika. Kalau Mimin ya lebih suka ke Amerika sih. Notabene mereka lebih superpower ya. Tapi ini menurut teknologi ya, nggak ada menurut lain-lain ya. Yang kedua mungkin karena China itu memiliki ideologi yang jauh dengan kita. Karena Indonesia adalah demokrasi dan bapaknya demokrasi itu Amerika, kemungkinan kita lebih cocok ke Amerika ya ideologinya. Tapi ini kan ideologi, kalau kerjasama militer, dagang, ya silakan saja, bermuamalah itu boleh ya sahabat bagi-bagi. Itu sekian berita dari kami. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi ini memang Indonesia itu memiliki kekuatan ya, bukan hanya kekuatan itu sebagai negara yang kuat juga di ASEAN, tapi juga memiliki kekuatan sumber alam. Sumber alam ini, oke. Dan juga ada hubungan yang baik dengan Rusia dan China juga ya. Kalau China kan memang menjadi mitra dagang utama Indonesia, dan kalau Rusia kan ini juga ya ada kerjasama militer Indonesia Rusia. So pastinya Amerika juga lebih hati-hati gitu dalam mengambil keputusan gitu kan. Kalau tiba-tiba Indonesia lebih ke Rusia ataupun China gitu, pasti Amerika juga pusing gitu kan. Tapi kalau sekarang ya memang Indonesia itu mengamalkan prinsip non-blok, tidak berpihak pada mana-mana negara gitu ya. Tapi kalau dari segi kerjasama ya boleh gitu ya, tetap berjalan juga gitu. Jadi memang Amerika Syarikat ini ya memerlukan Indonesia juga gitu ya.
So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.